Salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa kembali melalui Renungan Harian edisi Sabtu 17 Oktober 2020. Bacaan kita pada hari ini Matius 14 ayat 1 sampai 12. Sebelumnya marilah kita berdoa. Betapa indah kasih-Mu Tuhan, kami boleh menikmati kehidupan ini semuanya karena kasih dan anugerah-Mu. Patutlah senantiasa kami mengucap syukur, karena mengucap syukur itulah hal yang indah dalam kehidupan kami. Firman-Mu akan menuntun kami memahami apa kehendak-Mu. Bimbing kami dengan Roh Kudus agar kami mengerti. Ya Tuhan, berbicaralah kepada kami saat ini. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Matius 14 ayat 1 sampai 12. Yohanes Pembaptis dibunuh. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, 'Tidak halal engkau mengambil Herodias.' Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, 'Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam.' Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus." Kita bersama-sama memahami firman Tuhan dengan tema mulut orang benar. Mulutmu, harimaumu. Ungkapan tersebut adalah ungkapan anak muda yang beberapa waktu yang lalu begitu tren. Mengapa mulut orang kok bisa jadi harimau? Ternyata mulut bisa membawa celaka jika tidak digunakan dengan baik. Dapatkah kita katakan kepada Yohanes Pembaptis, "Mulutmu adalah harimaumu"? Jawabannya tidak. Yohanes mati syahid karena kebenaran. Ketika Yesus mulai terkenal dalam pelayanannya, Herodes pun mendengarnya. Herodes ketakutan setelah membunuh Yohanes Pembaptis dan mengatakan, "Inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah bangkit dari antara orang mati."
Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Herodes menyangka bahwa Yesus itu adalah Yohanes yang sudah bangkit lagi. Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes dan memenjarakannya karena mengatakan, "Tidak halal engkau mengambil Herodias menjadi istrimu." Herodes ingin membunuh Yohanes, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai seorang nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menyatakan dan memperjuangkan kebenaran, mungkin kita akan mengalami banyak tantangan bahkan ancaman seperti Yohanes. Namun, tetaplah mengatakan hal yang benar, karena itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Yesus Kristus telah mati, namun bangkit karena telah menyampaikan kebenaran. Kita pun dipanggil untuk menyatakan kebenaran dalam tuntunan Roh Kudus kepada semua orang, dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun kita berada. Terpujilah Kristus. Amin. Marilah kita tenang dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur karena anugerah dan penyertaan-Mu. Biarlah firman-Mu terus menuntun, menopang, dan menguatkan kami. Kami menyadari Tuhan untuk melakukan, menyatakan apa yang baik dan benar tidaklah mudah. Menghadapi tantangan bahkan ancaman. Namun, firman-Mu mengajar kami untuk taat dan lebih takut kepada Tuhan. Karena itu, kami sungguh-sungguh terpanggil untuk senantiasa tetap memperkatakan apa yang benar menurut Tuhan. Tuhan akan tetap bersama kami, menuntun, menopang, dan memberkati kami. Ya Tuhan, di dalam tangan kuasa kasih-Mu kami membawa seluruh hidup dan kehidupan kami. Berkati kami umat-Mu yang boleh menikmati firman-Mu hari ini. Kami terus mendoakan persekutuan kami, umat-Mu di jemaat Rama. Tuhan terus menuntun, membimbing, dan memberkati agar jemaat-Mu terus hidup setia dalam iman, mampu menyatakan dan mengatakan apa yang baik dan benar di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, berkati persekutuan kami agar tetap bertumbuh dalam iman. Berkati pelayanan-pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan, sekalipun masih dalam kondisi yang terbatas. Berkati pembangunan yang juga masih terus berlangsung. Pada waktunya akan selesai. Ya Allah Bapa Surgawi, kami juga terus berdoa untuk pekerjaan warga jemaat. Tuhan memberkati, membukakan pintu-pintu berkat agar jemaat-Mu terus hidup dalam menikmati berkat-berkat Tuhan. Bagi jemaat yang masih terus berjuang mencari pekerjaan demi untuk nafkah ini, Tuhan tetap
bukakan jalan. Tuhan menjawab doa dan harapan umat-Mu pada waktunya. Ya Allah Bapa Surgawi, kami terus juga mendoakan jemaat yang boleh bersyukur, berterima kasih apapun yang mereka nikmati, baik itu dalam menikmati pertambahan usia, merayakan ulang tahun perkawinan, sembuh dari sakit, naik pangkat, lulus ujian, dan berbagai hal yang mereka boleh nikmati. Tuhan memberkati dan menyempurnakan. Namun Tuhan, di balik itu kami terus mendoakan saudara-saudara kami jemaat Tuhan dalam pergumulan dan penderitaan mereka. Tuhan tetap menopang, menguatkan, dan menyembuhkan saudara-saudara kami yang dalam upaya dan perjuangan untuk menjalani pemulihan dan kesembuhan di rumah masing-masing. Demikian Tuhan, saudara-saudara kami yang sedang dirawat di rumah sakit, kami mohon lawatan Tuhan. Tuhan lawat mereka, jamah dan pulihkan, sembuhkan mereka. Kekasih kami Nyonya Yeti Julius Yusuf, Bapak Bayu Joni Doa, Bapak Otto Cege, Nyonya Anton Tiwa, Bapak Martin Patanda, juga cucu dari Bapak Alson Anu. Tuhan kiranya menolong mereka, memberikan pemulihan dan kesembuhan. Demikian bagi jemaat yang sedang menghadapi duka cita. Kekasih kami, istri dari Bapak Martin Rante, di mana kekasih kami almarhum Bapak Martin Rante, yang dalam keyakinan iman kami percaya dia telah kembali kepada Tuhan, Sang Pemberi dan Pemilik kehidupan ini. Tuhan menguatkan, menghiburkan istri dan seluruh keluarga yang ditinggalkan almarhum. Rencana pemakaman, Tuhan Engkau juga menyertai, menguatkan agar semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Demikian juga kami berdoa untuk persiapan-persiapan pelaksanaan ibadah hari Minggu. Tuhan memberkati. Biarlah semua yang akan terlibat di dalamnya dapat mempersiapkan diri dengan baik, sehingga ibadah di gedung gereja juga berjalan dengan baik. Jemaat boleh hadir dan tetap merasa aman dan nyaman dalam lindungan penyertaan Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan tetap memberkati agar pemerintah kami dimampukan membawa bangsa dan negara ini kembali kepada kehidupan yang lebih aman, nyaman, dan lebih sejahtera. Terutama saat ini dalam upaya untuk memberantas penyebaran virus corona. Biarlah Tuhan berkati agar sungguh-sungguh berhasil. Berkati para medis, dokter, perawat, juga pihak keamanan, sehingga semuanya bekerja dengan baik dan maksimal dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Ya Tuhan, seluruh hidup dan kehidupan kami hari ini, juga di akhir pekan ini, kami bawa dalam tuntunan dan penyertaan-Mu. Ampuni dosa-dosa dan salah kami. Dengar kami Tuhan yang berdoa dan berseru serta berserah dalam kasih dan pengampunan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Demikianlah renungan kita pada saat ini. Selamat beraktivitas dan selamat berakhir pekan. Tuhan menyertai kita selalu.